Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, mari senantiasa banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat dan taufiknya, sehingga ya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk membuktikan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu mendirikan salat 5 kali sehari semalam, yang mana ini merupakan salah satu dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang, berkorban di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah kabar gembira bagi kita semua sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang keutamaan mereka yang berada di tempat salatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia salat, ya untuk menanti salat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya lewat malaikatnya mendoakan ya agar kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat itu akan senantiasa mendoakan kalian, madama fi musallahu allazi shalla fihi, selama ia berada di tempat salatnya yang ia tempati salat, malam yuhdis, dan selama ia tidak berhadas. Taqul, malaikat itu mendoakan kita semua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah, sayangilah mereka, rahmatilah mereka. Ini doa yang dipanjatkan oleh malaikat, ya makhluk yang Allah muliakan. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Iya. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mulia mendoakan kita agar kita semua mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu jamaah sekalian? Manakala kita berada di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak berhadas, apatah lagi yang dilakukan di dalamnya adalah salah satu ibadah yang Allah muliakan, yaitu bermajelis ilmu. Bahkan ada malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketika ia mendapati majelis ilmu, mereka akan singgah, bahkan memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk datang ke tempat tersebut. Tahummu ila hajatikum, ayo kemari, yang kalian cari ada di Masjid Nurul Iman Pomala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya kita di tempat ini, tidak ada yang kita dapatkan kecuali doa dari malaikat tadi, maka sungguh sudah sangat cukup jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin apa yang kami sampaikan telah kita ketahui bersama, telah kita ketahui ya beberapa poin-poin yang kita sampaikan atau yang akan kami sampaikan. Namun poin yang kita sebutkan tadi, yaitu doa malaikat, magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah perkara yang mahal, perkara yang sangat luar biasa, yang akan didapatkan oleh setiap hamba yang mengamalkannya. Dan cukuplah keutamaan secara umum dari bermajelis ilmu, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan kemudian mereka saling mengajarkan, saling memberikan pelajaran di dalamnya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepadanya ketenangan. Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencucurkan kepadanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak memberikan manfaat yang besar baginya. Iya, tidak mempercepat ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baru saja memasuki tanggal 15 Zulhijjah. Ya, 15 Zulhijjah. Setelah masuk waktu maghrib, maka sudah perpindahan iya ke tanggal berikutnya. Kalau barusan tadi 14 Zulhijjah, saat ini kita memasuki 15 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan yang Allah muliakan, bulan yang dimasukkan ke dalam kategori Ashhurul Hurum, bulan yang 10 awal dari Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling mulia dalam setiap tahunnya. Afdalu ayyamil am, seutama-utama hari dalam setiap tahunnya, atau afdalu ayyamid dunya,
seutama hari di dunia ini selama kita hidup di dunia ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Itu telah kita lewati. Maka kami ucapkan ya dalam momen ini, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, utamanya di hari-hari yang mulia kemarin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita berada dalam kebaikan di setiap tahunnya. Betapa tidak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita pahami bersama akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 10 awal Zulhijjah, ma min ayyam al-amalu shalihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari itu, yakni ayyam al-ashar, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai jihad dikalahkan jamaah sekalian. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun berjihad di jalan Allah, Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, meskipun berjihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bimalihi, ia keluar dengan membawa seluruh hartanya, wa nafsihi, dan membawa jiwanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan ia tidak kembali lagi dengan jiwa dan hartanya tersebut. Betapa mulianya amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah. Bahkan di 9 Zulhijjahnya terdapat satu hari yang siapa yang berpuasa di dalamnya akan mendapatkan ampunan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ketika Nabi SAW ditanya tentang su'ilan Nabi SAW an saumi yaumi Arafah, fa'ajaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa keutamaan dari berpuasa Arafah atau 9 Zulhijjah adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana maksudnya diampuninya dosa setahun yang akan datang? Bagaimana maksudnya itu? Ulama kita menjelaskan bahwa maksud dihapuskannya dosa setahun yang akan datang adalah ketika kita terjatuh ke dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mahal jamaah sekalian. Ini perkara yang mulia yang ketika kita amalkan puasa Arafah tersebut dan amalan kita diterima, maka kalaupun kita terjatuh ke dalam dosa, harapan kita adalah Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita segera bertaubat, yang dengan sebab itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalannya Allah akan melindungi kita dari tidak berbuat dosa, ini sesuatu tentu yang sulit, karena kita pahami bersama bahwa yang namanya manusia itu kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu bersalah, berdosa, wa khairul khata'ina at-tawwabun, namun sebaik-baik mereka yang terjatuh ke dalam dosa, yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah mereka yang segera bangkit untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mereka-mereka sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran, mereka-mereka yang idza fa'alu fahisyah, jika terjatuh ke dalam fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan setelah itu? Zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan lagi dosa itu, mereka tidak terang-terangan lagi melanjutkan dosa itu, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Dan inilah diantara ciri orang yang kemudian meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena sebelum ayat ini di surah Al-Imran
ayat 133. Ini tadi ayat 135. Di sebelumnya itu dijelaskan wasari'u, bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Ila magfiratin min rabbikum. Iya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan surga. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Di antara cirinya adalah yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah mengampuni dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi persoalan seorang manusia, seorang hamba terjatuh ke dalam dosa ini sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang lumrah. Iya, karena kita ini manusia biasa. Iya, bukan malaikat. Maka terjatuhnya ke dalam dosa adalah sesuatu hal yang biasa. Yang menjadi persoalan setelah itu adalah apakah orang itu, hamba itu yang ketika terjatuh ke dalam dosa segera bangkit untuk bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal menjemput, sampai datang kematian, sehingga menjadilah ia sebagai seorang yang su'ul khotimah. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah 9 Zulhijjah, kita diperhadapkan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Iya, beruntunglah mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk berkurban, karena ini merupakan bahagian dari sunnah yang dianjurkan, perkara yang penting dalam urusan agama kita. Iya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik. Iya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyrik, bahwa hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah, bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari yang dimanfaatkan untuk makan, minum, dan banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga sudah lewat. Ya. Alhamdulillah, beruntunglah mereka yang mengisi hari-hari tasyriknya dengan banyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Iya, bertasbih. Iya, beristighfar. Iya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ibadah kita semua diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah madza ba'da dzalika? Apa setelah itu? Apa setelah itu jamaah sekalian? Mungkin ya sebelumnya kita telah melewati Ramadan. Setelah Ramadan kita diperhadapkan dengan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Langsung setelah itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini Ashhurul Hurum. Peringatan dari Allah SWT akan pentingnya menjaga diri di Ashhurul Hurum. Setelah itu lanjut lagi Zulhijjah, Ashhurul Hurum. Lanjut lagi Muharram, Ashhurul Hurum. Iya. Secara tidak langsung jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingin memerintahkan kepada kita untuk menjaga amalan-amalan kita. Iya, untuk menjaga amalan ibadah kita. Bahwa yang namanya ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah itu dan seterusnya, iya, banyak waktu-waktu yang Allah pilihkan untuk kita. Banyak waktu-waktu yang Allah muliakan. Iya, yang jika kita mengamalkan amalan-amalan soleh di dalamnya akan berlipat ganda. Dan jika kita terjatuh ke dalam kubangan dosa, maka akan berat juga timbangan dosanya, akan dilipat gandakan juga, karena ia merupakan hari-hari yang Allah muliakan, hari-hari yang Allah agungkan. Dan ini perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36 sebagai peringatan bagi kita semua akan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut di 36 ayat surah At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan ini menunjukkan dalil
bahwa jumlah bulan itu ada 12. Minha, di antara 12 itu arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah pilih sebagai ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Ya. Dan diperjelas di hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian, menganiaya diri kalian di waktu-waktu yang mulia tersebut. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lewat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan tersebut karena kemuliaannya. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa Allah memilih bulan-bulan tersebut karena kemuliaannya. Amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan, sebagaimana pula sebaliknya dosa-dosa, kemaksiatan, kezaliman yang kita lakukan di dalamnya juga akan menjadi berat balasan dosanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besar tadi, madza ba'da dzalika, apa setelah itu? Pentingnya istiqomah dalam beramal soleh, pentingnya kita menjaga diri kita meskipun telah kita lalui hari-hari yang mulia. Karena yang namanya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dikhususkan di hari-hari yang mulia saja, tidak hanya dikhususkan di bulan Ramadan, di 10 awal Zulhijjah. Meskipun mungkin bobotnya berkurang, tidak masalah, yang penting tetap jalan. Kalau kuantitasnya mungkin berkurang, tidaklah masalah, yang penting tetap jalan. Yang masalah adalah kalau ditinggalkan sama sekali. Kenapa mungkin ada perbedaan dari sisi jumlah? Karena di waktu-waktu yang mulia tadi memang kita betul-betul memaksimalkan, karena memang anjurannya demikian. Di bulan Ramadan, di 10 awal Zulhijjah. Setelah itu mungkin karena kesibukan, karena amanah juga yang begitu banyak, sehingga mulai berkurang. Tidaklah masalah, yang penting yang pertama adalah yang wajib harus tetap ditunaikan, tidak bisa ditawar. Yang sunnah tetap diistiqomahkan meskipun mungkin jumlahnya berbeda. Mungkin kalau saya kasih contoh, kalau mungkin kita tilawah Al-Qur'annya di 10 awal Zulhijjah atau di bulan Ramadan setiap hari 1 juz, maka di hari-hari seperti ini tetap ada, meskipun mungkin cuma 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan 1 halaman, yang penting tetap jalan. Ini yang kita maksudkan. Kalau mungkin di 10 akhir Ramadan qiyamul lail kita sampai 8 rakaat, maka setelah Ramadan yang penting tetap ada, meskipun hanya 2 rakaat, bahkan meskipun hanya witir, yang penting tetap jalan. Kalau duha kita mungkin di 10 awal Zulhijjah sampai 4, 6, bahkan 8 rakaat, maka tetap dijalankan setelah 10 awal Zulhijjah meskipun dia hanya 2 rakaat. Demikian juga ibadah yang lain, sedekah kita, infak kita yang kita amalkan di bulan Ramadan di 10 awal Zulhijjah dengan jumlah yang mungkin begitu besar, setelah itu kita tetap jalankan meskipun hanya sedikit. Inilah yang dimaksud hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah, bahwa amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling Allah sukai adalah adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang berkelanjutan, amalan yang berkesinambungan, amalan yang terus menerus kita lakukan, wa in qalla, kata Nabi, meskipun jumlahnya sedikit. Jadi tidak apa-apa sedikit, yang penting tetap ada. Yang masalah adalah kalau ditinggalkan sama sekali. Selamat tinggal, nanti bulan Ramadan berikutnya baru ketemu lagi, nanti 10 awal Zulhijjah tahun depan baru ketemu lagi. Ini yang masalah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Karena Rob yang kita sembah di bulan Ramadan di 10 awal Zulhijjah juga Rob yang kita sembah di hari-hari ini, di bulan Muharram, di bulan Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita
di surah Al-Hijr ayat yang terakhir atau ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadalah kepada Rabb kalian hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian. Jadi batas kita beramal adalah sampai kita meninggal dunia. Itu mi batasnya, selesai mi urusan tak. Hari ini jamaah sekalian, hari beramal duna hisab, belum pakai dihisab, belum pi dihitung amal kita, belum pi diperiksa. Besok di akhirat hari hisab dunal amal. Besok di akhirat hari hisab tanpa kita beramal lagi. Dan di antara kefakihan seseorang adalah ketika ia melakukan amalan-amalan yang ketika ia meninggal dunia amalannya terus mengalir. Ini juga yang perlu diperhatikan. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena umur kita itu terbatas. Kita tidak tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia ini. Dan secara umum Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan gambaran kepada kita tentang persoalan usia kita, umur kita di dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, a'maru ummati, umurnya umatku itu, usianya umatku itu ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man tajawaza ala zalika. Umurnya usianya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini yang digambarkan, yang dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Umumnya usianya umatku itu, umurnya kita semua ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man tajawaza ala dzalika, dan sangat sedikit yang melebihi dari itu. Artinya ada yang melebihi 70, ada yang sampai 80, 100 tahun, tapi kalau dihitung-hitung dari sekian banyak manusia untuk saat ini, untuk zaman ini, berapa aja yang bisa sampai 100, berapa aja yang bisa sampai lebih 100, sangat sedikit. Iya. Umumnya antara 60-70 itu. Sehingga ini juga peringatan bagi kita, ya, ketika sudah dekat-dekat di usia yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, maka persiapan yang paling utama, bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Dan ini tentunya bukan hanya berlaku bagi mereka yang dekat-dekat 60-70-an, bahkan lebih, termasuk juga kita yang melihat umur kita 20-an, 30-an, bahkan masih belasan. Karena pencatatan amal itu ya mulai di saat kita menginjak usia balik. Di saat kita menginjak usia balik, ya, maka ya maksimal standarnya balik itu umuran 15 tahun. Bahkan banyak orang atau ada beberapa orang yang umuran 12 tahun, 13, 14 sudah balik. Iya. Iya. Kalau 15 tahun itu sudah jelas. Iya, mau ada tanda-tandanya atau tidak ada, 15 tahun itu sudah masuk usia balik. Tapi kalau sudah masuk tanda-tandanya di usia anak-anak yang 12-13 tahun misalnya, maka dia sudah mulai terhitung balik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, saat itulah mulai pencatatan. Maka wajib anak-anak kita yang masuk usia balik diperhatikan semua masalah sholatnya 5 kali sehari semalam, masalah ibadah-ibadah yang wajib, dan yang bagi perempuan adalah sudah mulai dijaga hijabnya, jilbabnya setiap keluar rumah atau setiap datang orang-orang yang bukan mahramnya dari kalangan laki-laki. Iya. Ini semua diperhatikan jamaah sekalian, karena ini merupakan tanggung jawab kita. Cukuplah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita diseru jamaah sekalian. Apa surat Allah? Ku anfusakum, jagalah diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ini peringatan Allah SWT kepada kita semua. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu. Alaiha, di dalamnya, malaikatun, terdapat malaikat-malaikat, giladun syidadun, yang bengis, yang keras. La ya'sunallah, ini seperti yang kita sebutkan tadi, mereka tidak bermaksiat di hadapan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemimpin keluarga, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu mendirikan salat. Apa setelah itu? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankannya. Karena memerintahkan keluarga kita salat, anak-anak kita, ya keluarga kita, ya istri kita, membangunkan di saat subuh dan seterusnya, butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh pembiasaan. Makanya disebutkan setelah itu wastabir 'alaiha, ya perintahkan salat keluargamu dan bersabarlah dalam menjalankannya. Butuh kesabaran jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat, wahum, dan di saat ia abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anakmu salat di saat umurnya 7 tahun. Wadribu alaihim, ya, dan pukullah mereka, wahum abna'u asyri sinin, di saat usianya telah menginjak 10 tahun. Ya, mulai memang dipukul di saat 10 tahun sebelum datang masa baliknya, karena kalau sudah baliknya tidak sholat, maka sudah berdosa jamaah sekalian. Kenapa sholat ini sangat urgen? Karena alasannya sangat jelas dari Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Iza sholahat atau iza sholuhat, kalau sholatnya baik, ya, maka iza sholuhat sholuha sairu amalih, maka yang lainnya akan ikut menjadi baik. Wa iza fasadat fasada sairu amalih, yang lainnya juga akan menjadi, ya, rusak jamaah sekalian kalau sholat ini bermasalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau dia baik sholatnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Dan jika sholatnya rusak, maka dia akan mendapatkan, ya, kecelakaan dan kesengsaraan. Inilah gambaran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang pentingnya beramal soleh, memperbanyak amalan soleh, dan bagaimana kita memprioritaskan skala yang wajib lalu kemudian perkara yang sunnah. Kenapa didahulukan yang wajib? Karena yang wajib jamaah sekalian, kalau kapan dia ditinggalkan maka kita berdosa. Beda dengan sunnah, kalau dia ditinggalkan kita tidak berdosa, cuma kita katakan rugi orang yang meninggalkannya. Karena kalau sekedar dikatakan tidak mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, ya, maka ya tidak berdosa, nanti orang akan bermudah-mudahan. Tapi kalau kita katakan orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, itu akan merugi. Kenapa kita katakan rugi? Karena kalau dia mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala. Namun kalau dia tidak mengamalkannya, maka ya dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke poin inti jamaah sekalian, bahwa pentingnya keistiqomahan setelah kita melewati hari-hari yang mulia ini. Dan diantara perkara yang bisa mengistiqomahkan kita adalah mengingat keutamaan dari amalan soleh dan mengingat ancaman dosa ketika kita terjatuh di dalamnya. Apatah lagi perkara kezaliman. Iya. Dan zalim di sini jamaah sekalian ada dua, ada zalimun li nafsihi, ada zalim terhadap diri sendiri. Artinya kita melakukan kezaliman, namun dampak kezaliman itu pada diri kita sendiri. Iya, tidak ada pengaruhnya dengan orang lain. Dan ada kezaliman yang jika dilakukan itu dampaknya terhadap orang lain. Artinya apa? Orang lain yang dikorbankan. Orang lain yang dikorbankan. Apa contohnya? Kita memfitnah orang lain, kita menggibah orang lain, kita memukul orang lain tanpa salah, kita menceritakan aib orang lain, yang intinya adalah mengorbankan orang lain. Kalau
kezaliman yang kita lakukan yang dampak keburukannya itu bukan pada orang lain tapi pada diri sendiri, maka lebih mudah taubatnya ketimbang kezaliman yang dilakukan yang dampaknya adalah terhadap orang lain. Kenapa demikian jamaah sekalian? Ya, ketika Imam An-Nawawi menyebutkan salah satu kitab atau bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu babnya adalah Babut Taubah atau Kitabut Taubah. Beliau sebelum menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan taubat, beliau menyebutkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Syarat-syarat diterimanya taubat atau syarat taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha. Beliau memberikan syarat bahwa syaratnya itu ada 3, yaitu kita harus menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita bertekad kuat untuk meninggalkannya, untuk tidak terjatuh di dalamnya. Dan yang ketiga, segera meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, menyesali, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan bersegera meninggalkannya. Artinya jangan ditunda-tunda, bersegera. Ini 3 intinya. Ini jika dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada perbuatan dosa, mungkin kalau mungkin sekedar langsung saja contoh, habis waktu ini mungkin saya tutup sedikit supaya tidak tak gantung. Iya. Misalnya ada orang yang minum khamar. Minum khamar ini adalah dosa, jelas keharamannya. Iya. Setelah minum khamar dia ya tidur atau apalah, artinya tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Atau dosa apalah yang jika ia lakukan itu tidak memberikan dampak kepada orang lain, tapi dirinya sendiri. Mungkin dia lalai dalam sholat, itu untuk dirinya sendiri. Iya. Atau apalah yang ketika ia melakukannya dampaknya pada diri sendiri. Adapun jika berdampak kepada orang lain seperti yang kita kasih contohnya tadi, maka ditambah lagi satu syarat, yaitu dia harus minta kehalalan dari orang tersebut. Kalau dia pernah mencuri barangnya orang, dia harus mengembalikannya. Dia curi 100.000, dia harus kembalikan 100.000. Ya, kalau dia pernah melakukan tindakan kayak menggibah begitu, dia harus datang minta maaf, ya. Atau dia diantara tanda minta maafnya juga adalah dia mengganti dari menceritakan aib menjadi menceritakan kebaikannya. Iya, membalas dengan hal tersebut. Intinya dia adalah harus minta keridhaan, kerelaan, kehalalan dari orang yang pernah dia zalimi itu, dan yang terutama di sini adalah dia harus minta maaf. Ketika itu terjadi, maka mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosanya. Ini karena sudah cukup waktu, tentu tidak bagus kalau kita lanjutkan dan sudah masuk waktu. Insyaallah mudah-mudahan ya di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan. Intinya adalah mari senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam ibadah hingga akhir hayat kita, dan banyak-banyak berdoa semoga segala amalan ibadah kita diterima, dan semoga segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.